Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, dengan izin Allah, kita bisa dipertemukan di Masjid Istiqomah melanjutkan bahasan terkait dengan silsilah Darul Akhirah, di perjalanan di kehidupan akhirat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas ya terkait dengan kematian, dan sekarang kita temanya masih tema yang sama ya, yaitu masih berkait dengan kematian. Nah, mudah-mudahan ini bukan untuk menjadikan kita takut ya, tapi bahasan ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebagai tazkirah ya, sebagai pengingat bahwa kematian ini mau tidak mau pasti akan kita lalui ya. Bapak Ibu siap tacan siap, kedah siap ya, gitu ya. Akhir-akhir ini kita pun mendengar informasi gitu kan, mendengar berita duka ya, terkait dengan ulama-ulama kita yang mereka sudah meninggal dunia ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, kita akan mulai di makalah ya, bisa dilihat an Mahmud bin Labid, dari Mahmud bin Labid, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ithnatani yakrahuma, ada dua hal yang tidak disukai oleh manusia ya, ada dua hal yang tidak disukai oleh manusia. Yang pertama, yakrahul maut, manusia tidak suka dengan kematian ya, gitu. Ada yang suka dengan mati di sini ya, tidak suka dengan kematian ya, karena tidak suka makanya kudu dipaksa ya, gitu. Ya wajar, manusiawi Bapak Ibu ya, siapa yang suka dengan kematian. Nah, kalau ada orang yang menginginkan mati, ada orang yang menginginkan meninggal, itu biasanya orang-orang yang putus asa ya. Jadi orang-orang yang putus asa maka dia mengharapkan kematian, dan kita nggak boleh ya, kita tidak boleh berharap untuk meninggal, berharap untuk mati nggak boleh ya, gitu. Karena Nabi SAW melarang kita untuk berharap meninggal ya. Tapi andai kata ada sesuatu yang menimpa kepada kita yang memberatkan diri kita, maka berdoalah kepada Allah. Kata Nabi, ya Allah, jika kehidupan lebih baik untuk saya maka hidupkanlah, namun jika kematian lebih baik untuk saya maka wafatkanlah. Itu doanya begitu. Artinya apa? Artinya kita meminta kepada Allah yang terbaik ya, yang terbaik gitu. Jadi jangan berharap untuk mati ya. Nges capek covid turun-turun mau tuh ya Allah ya, enggak, jangan ya, gitu. Makanya Nabi SAW di sebuah kesempatan beliau menyampaikan, as-sabru ridho ya, sabar itu adalah ridho ya. Jadi kita sabar. Bagaimana sikap sabar itu? Sikap sabar itu adalah ridho gitu. Wabah belum selesai, corona can beres-beres nya sing sabar. Kumaha sabar teh? Ridho ya, ridho. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini semuanya dengan izin Allah ya. Udah ridho saja ya, kita ridho, ini semua ketetapan Allah gitu ya. Baik,
Kemudian wal mautu khairul lil mu'minin minal fitnah. Sedangkan kematian itu lebih baik bagi seorang mukmin untuk terhindar dari fitnah. Ya. Tapi sekali lagi bukan berharap kita untuk meninggal, bukan. Tapi Nabi menyampaikan kepada kita kematian ini sesuatu yang gak disukai. Padahal kematian itulah yang bisa menghindarkan seorang mukmin dari fitnah. Ya. Karena dunia yang sekarang sedang kita jalani ini merupakan fitnah. Ya, fitnah gitu. Semua apapun yang menimpa kepada kita ini fitnah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Ya. Gitu, Bapak Ibu ya. Di surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum difitnah. Nah, maksud fitnah di situ apa? Maksud fitnah di situ adalah ujian. Karena dunia ini adalah tempat ujian. Ya, dunia ini tempat ujian. Ya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan kemiskinannya. Ya, jadi ada yang diuji dengan kemiskinannya, ada yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan kesakitannya, ada juga yang diuji dengan kesehatannya. Ya, lamun diuji miskin jeung beunghar mending milih mana, Bu? Mending diuji miskin atau beunghar? Ya. Lamun diuji gering jeung sehat milih mana? Mending diuji sehat ya gitu. Ya. Padahal bisa jadi ketika orang sakit justru dengan sakitnya menjadikan dia lebih dekat dengan Allah. Ya. Kadang lamun keur sehat makan tara istighfar teh. Ya, tapi lamun keur sakit ya seueur istighfar astagfirullah kan gitu ya, padahal kalau sehat latara kan gitu. Makanya banyak, kata Nabi, banyak orang yang lulus ketika difitnah dengan sesuatu yang menyakitkan ya, diuji dengan kemiskinan, banyak orang yang lulus. Kenapa? Loba istighfar gitu ya. Tapi banyak orang yang tidak lulus ketika diuji dengan kenikmatan ya, diuji dengan jabatan kan gitu, malah menjadikan dia sombong. Pak, Bu, kenapa Fir'aun sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi? Kenapa sampai bilang begitu? Karena Fir'aun 30 tahun gak pernah sakit, Bu. Ya, Fir'aun 30 tahun gak pernah sakit, sehat terus. Wah, gedingan saya teh kuatnya. Ya, segala hal dia miliki, kekayaan dia punya, pasukan dia punya kan gitu ya. Sampai Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi ya gitu. Makanya ya hidup ini adalah ujian. Nah, kata Nabi, kematian adalah sesuatu yang tidak disukai, nggak disukai ya, gitu. Wal mautu khairul lil mu'mini minal fitnah, dan kematian ini adalah lebih baik bagi orang mukmin untuk terhindar dari fitnah. Wa yakrahu qillatal mal, manusia tidak senang kalau hartanya sedikit. Nah, ini kan begitu ya, Bu ya. Gitu. Manusia itu nggak suka kalau hartanya sedikit. Ya. Gitu. Ketika suami ngasih resiko kecil dengan ngasih resiko dapur besar, pilih mana, Bu? Mending yang kecil yang besar. Ya. Jadi manusia itu nggak suka ya kalau Allah kasih sesuatu yang sempit, yang sedikit ya, sedikit harta. Wa qillatul mal aqallul hisab, padahal sedikit harta itu nanti lebih sedikit di hisabnya. Ya, ini fitrah ya, fitrah manusia tidak suka dengan kematian ya. Fitrah manusia senangnya sesuatu yang banyak, kan begitu ya, sesuatu yang banyak. Tapi sesungguhnya
di balik sesuatu yang kita nggak suka itu ada sesuatu yang baik, ya. Jadi di balik sesuatu yang kita nggak suka itu ada sesuatu yang baik, ya. Gitu. Itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian An Abi Qatadah bin Rib'i Al-Ansari, ya, dari Abi Qatadah bin Rib'i Al-Ansari, annahu kana yuhadditsu, bahwasanya ia menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW murra alaihi bi janazatin, ya, pernah lewat jenazah di hadapan beliau. Nah, jadi Nabi sedang dengan para sahabat, kemudian ada jenazah yang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu, ya, telah tiba gilirannya seorang mendapat kenyamanan atau yang lain menjadi nyaman. Nah, gitu, ya. Jadi ketika jenazah dihadapkan di hadapan Nabi SAW, kemudian Nabi menyampaikan, kata Nabi, mustarihun wa mustarahum minhu, ya. Dia telah tiba gilirannya seseorang mendapatkan kenyamanan atau yang lain menjadi nyaman. Beda nih, ya. Jadi ada yang mustarihun, ada yang mustarahum minhu. Jadi seseorang itu nyaman dengan kematiannya, ada juga yang lain nyaman gara-gara si eta maut. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu. Apa yang dimaksud orang yang mendapat kenyamanan atau yang lain menjadi nyaman? Kemudian Nabi menjawab, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunia. Seorang mukmin itu, Bapak Ibu, kalau meninggal maka dia akan memperoleh kenyamanan, memperoleh tempat istirahat, min nasabid dunia, dari lelahnya di kehidupan dunia, wa adzaha ila rahmatillah, dan dia akan nyaman, ya, akan terlepas dari kesulitan-kesulitan dunia menuju kepada rahmat Allah. Nah, ini coba, ini hadis riwayat Bukhari, ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6031. Jadi Bapak Ibu, ternyata bagi seorang mukmin, ya, bagi orang yang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang mesti dia takutkan, ya. Walaupun orang sieun kan gitu, ya, walaupun kita takut, walaupun kita nggak suka dengan kematian, tapi ternyata kematian itu bagi seorang mukmin, kata Nabi, mustarihun, itu adalah tempat istirahat. Orang mukmin akan mendapatkan kenyamanan. Kenapa? Karena dia akan terlepas dari lelahnya kehidupan dunia, ya. Bapak Ibu capek tuh hidup di dunia, capek pas pada beres orang beres kenal, ya. Ya memang dunia ini tempat kita untuk berlelah-lelah, ya, bukan tempat berleha-leha. Nah, kata Nabi, ketika seorang mukmin dia meninggal dunia, maka dia akan dia akan merasakan kenyamanan dari kelelahan dunia, dan juga akan terlepas dari kesulitan-kesulitan, ila rahmatillah, menuju rahmat Allah, menuju kasih sayang Allah, ya, gitu. Jadi ya ini makanya kalau kita iman, gitu ya, bukan kematian yang sebetulnya yang harus kita takutkan, ya. Tapi bagaimana kehidupan kita setelah kematian, itu yang mesti kita persiapkan, Bapak, ya, gitu. Makanya kenapa para sahabat seperti Khalid bin Walid dan sahabat-sahabat yang lain itu ketika mereka berperang, gitu, ketika mereka berada di medan perang, di medan jihad, gitu, itu nggak ada rasa takut sedikit pun,
Bahkan ketika ada seorang mata-mata ya, musuh orang musuh ya, mata-mata orang Islam ya, jadi orang kafir, ketika merasuk ke pasukan kaum muslimin, orang ini kemudian bertanya kepada Khalid bin Walid, wahai Khalid, apa yang menyebabkan kaum muslimin itu kalau berperang gak pernah kalah, menang terus ya. Beda dengan lawannya, selalu kalah. Apa jawaban Khalid bin Walid? Ya jelas berbeda lah. Kenapa? Kaum muslimin itu ketika dia berperang mengharapkan kematian gitu ya. Sedangkan orang-orang kafir berperang mengharapkan hidup, kan beda. Jadi yang satu kaum, satu kelompok dia berperang mengharapkan kematian, sedangkan yang lain mengharapkan hidup. Ya, mereka sudah nggak punya rasa takut sama sekali gitu ya. Karena mereka berperang mengharapkan mati, kan begitu ya. Artinya apa? Bagi seorang mukmin itu bukan kematian yang mesti kita takutkan ya, tapi yang mesti kita takutkan adalah bagaimana kehidupan kita setelah kematian ya. Karena nanti terkait dengan kematian ini beragam orang menyikapinya. Ada orang yang pengen mati karena dia merasa dengan mati selesai masalah ya. Inilah yang dia cara berpikirnya orang-orang yang bunuh diri ya. Kalau orang yang bunuh diri itu kan dia takut mati nggak, Pak? Nggak takut ya. Orang yang bunuh diri itu nggak takut mati, dia pengen mati. Kenapa? Karena dia berpikir dengan mati masalah selesai, kan begitu ya. Makanya ada orang yang pengen matinya itu bukan karena iman sama Allah, tapi dia berpikir beres kena masalah kalau dengan meninggal. Nah, itu orang yang bunuh diri begitu ya. Ada juga yang dia tidak takut dengan kematian ya, karena kematian itu adalah tempat untuk istirahat. Itulah seperti yang Nabi gambarkan ini ya. Seperti yang Nabi gambarkan ini. Jadi kalau orang yang beriman itu ketika dia wafat, ketika dia meninggal, ini menjadikan dia nyaman, istirahat dari kelelahan dan kesulitan dunia ya gitu. Wal abdul fajir, sedangkan sebaliknya hamba yang jahat, hamba yang durhaka, yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawabu ya. Jadi kalau ada orang yang jahat meninggal, ada yang nyaman. Siapa yang nyaman? Yang nyaman orang-orang yang di sekitarnya. Makanya di sini kata Nabi, kalau yang meninggalnya orang yang jahat, maka manusia, negeri, pepohonan atau hewan menjadi nyaman karena kematiannya. Jadi ieu mah maot nage ku batur di alhamdulillahkeun. Ya. Jadi maut nate bukan innalillahi tapi alhamdulillah saya tak maut ya. Kenapa? Karena kehidupannya mengganggu, tidak membuatnya nyaman. Nah, jangan sampai kematian kita orang jadi nyaman gitu ya, menunjukkan bahwa orang kehidupnya itu tidak baik kepada mereka ya. Itu yang kedua Bapak Ibu ya. Ini yang mesti kita pahami, bahwa ada salah satu ungkapan seorang sahabat ya, ini bukan hadis dari Nabi tapi ungkapan dari seorang sahabat ya, ini tidak ada di makalah, dari Bilal bin Sa'ad ya, bukan Bilal bin Rabah ya, tapi Bilal bin Sa'ad. Beliau memberikan nasihat begini, ya ahlal khulud wa ya ahlal baqa innakum lam tukhliqu lil fana'i innama khuliqtum lil khuludi wal abad walakinnakum tantakiluna min darin ila darin. Ini nasihat seorang sahabat yang baik, seorang sahabat yang saleh. Dia memberikan nasihat begini Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya wahai ahli keabadian ya, jadi ya ahlal khulud, wahai ahli keabadian ya, bahwasanya kalian diciptakan bukan untuk kehidupan yang fana ini. Ini nasihat buat orang yang beriman ya. Nasihat buat orang yang beriman bahwa kita ini diciptakan oleh Allah
untuk kehidupan yang abadi, bukan kehidupan yang fana, bukan kehidupan yang hanya sementara ini, ya. Walakinnakum tantakiluna min darin ila dar, akan tetapi kalian ini hanya, jadi kematian itu hanyalah pindah dari negeri fana, negeri yang tidak abadi, menuju negeri yang abadi, ya. Jadi kematian itu bukan hancur semuanya, ya, bukan hanya hancur jasadnya hancur kemudian ruhnya hilang, tidak begitu. Kematian itu hanyalah berpindah tempat, ya, dari negeri yang fana dunia ini pindah ke sebuah tempat yang kekal abadi, ya. Jadi keliru kalau ada orang yang berpikir bahwa kematian itu selesai semua. Tidak. Kenapa? Karena kematian itu bukan hancur, bukan binasa, bukan selesai, tapi kematian itu berpindah, ya, dari negeri yang fana menuju negeri yang abadi. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita, gitu ya, sekarang ruhnya ada nggak? Ruhnya ada nggak? Ada. Walaupun mungkin secara fisiknya hancur, fisiknya sudah dimakan binatang, tapi ruh mereka masih tetap ada, gitu ya. Maka nanti akan kita akan melewati pembahasan yang disebut dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Nah, ketika hari kebangkitan itu nanti kemudian akan dipersatukan kembali antara ruh dengan jasad, ya. Antara ruh dengan jasad ini akan dipersatukan kembali, dan mual mungkin patuker Bapak Ibu, mual mungkin, ya. Kemana? ya mual aki-aki mual, ya, gitu. Jadi tidak akan mungkin tertukar, ya. Walaupun mohon maaf, misalkan saya ngasih contoh kemarin terjadi peristiwa kecelakaan pesawat, ya, gitu, sampai ya mudah-mudahan mereka yang meninggal dalam kondisi Islam, mudah-mudahan Allah menjadikan mereka husnul khatimah, ya. Itu ketika terjadi ledakan pesawat itu, ya, kemudian tubuh-tubuh mereka hancur, ya, hancur berkeping-keping, gitu, ya, terpisah antara satu tangan dengan kaki, tubuh mereka terpisah. Tapi ketika nanti hari kebangkitan itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat ini, ya. Jadi nggak mungkin kemudian Bapak sekalian, tidak mungkin tertukar, gitu, ya. Tangan saya tertukar sama yang Ahmad, gitu, itu nggak mungkin, ya, gitu. Nah, makanya betul sekali apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan ini sudah melalui penelitian, ya, bahwa ada bagian di anggota tubuh manusia yang mau dihancurkan sehancur-hancurnya, mau dibakar sebakar-bakarnya, itu tidak akan hancur, ya, tidak akan hancur. Ada yang tahu? Apa? Hah? Bukan. Jadi ada bagian yang ada pada tubuh manusia, dan nanti dari situlah manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibentukkan kembali dari situ. Ya. Tulang apa? Tamir. Ya. Ada yang menyebutnya tulang ekor, ya. Ya, tulang ekor. Itu Nabi sudah menyampaikan itu. Ya. Dan ini sudah ada orang yang meneliti, walaupun dia bukan orang Islam, dia teliti begitu, ya, terkait dengan tulang itu. Ternyata mau dihancurkan, dirusak seperti apapun, sel-selnya masih tetap hidup. Dan ketika nanti hari kebangkitan, manusia akan dibangkitkan, akan diciptakan kembali dari sel tersebut, ya, gitu. Makanya tidak akan mungkin tertukar, ya. Inilah kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini sebagai seorang mukmin, kematian bukan akhir segalanya, tapi dia berpindah dari kehidupan yang fana menuju kehidupan yang abadi. Kita lihat ke bawahnya. Wa qala Ibnu Mas'ud. Ini kata Ibnu Mas'ud, ya, seorang sahabat yang mulia. Kata beliau, laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illah. Tidak ada tempat istirahat bagi seorang mukmin selain berjumpa dengan Allah. Nah, ini luar biasa nih, ya. Ini bukan sabda Nabi.
Ini ucapan sahabat, tapi ucapan sahabat ini bisa menjadi pengingat untuk kita bahwa dunia bukan tempat kita untuk istirahat, ya, bukan tempat kita untuk bersantai-santai, tapi dunia tempat kita untuk menanam, ya. Tanamlah sebanyak-banyaknya, beramallah sebanyak-banyaknya, ya. Bahkan kata Nabi SAW, seandainya Anda tahu besok akan terjadi hari kiamat, ya. Jadi seandainya Anda tahu besok akan terjadi hari kiamat, kalau hari ini Anda bisa menanam, tanamlah. Artinya walaupun kita tahu besok kita akan meninggal, kalau hari ini kita bisa beramal, beramallah, gitu, ya. Artinya apa? Menunjukkan bahwa hidup yang sedang kita jalani ini adalah perjuangan. Tidak ada waktu untuk istirahat, ya. Kalau Nabi istirahatnya dengan apa, Pak? Ada yang tahu? Istirahat Nabi dengan apa? Sholat. Bayangkan, ya. Jadi ketika beres peperangan yang sangat dahsyat sampai berhari-hari, gitu, kata Nabi, Bilal, kumandangkan azan. Kita istirahat dengan melaksanakan sholat. Jadi sholat itu bentuk istirahat. Ya, orang mas sholat ke sokara rese. Ya. Ya, capek sholat wae cenah kan gitu, ya. Ini luar biasa menunjukkan bagaimana sholat ini betul-betul berbekas dalam jiwa, ya, orang-orang yang sholih, gitu, ya. Jadi sholat itu tidak terbebani dengan sholatnya, karena merasakan nikmat ketika sholat, gitu, ya. Sudah sampai tingkat itu belum, Bu? Belum, ya. Ya, bayangkan saya pribadi, ya, masih belum terbayang, begitu, ya. Ada seorang sahabat, contoh misalkan kalau tidak salah namanya Abdullah bin Jabir, ya. Itu pernah beliau ketika berjaga malam, Bapak Ibu, ya, para sahabat yang lain bikin tenda, mereka istirahat, kemudian sahabat ini beliau bertugas untuk berjaga malam. Beliau berjaga malam. Ketika berjaga malam itu ada musuh yang mengintai, ya. Dari kejauhan dipanah gitu, tertusuklah tubuhnya, itu nggak gerak sama sekali, gitu. Saking apa? Saking menikmatinya sholat tahajud, gitu. Terus saking menikmatinya sholat tahajud, sampai beberapa tusuk panah, bahkan ada yang mengatakan 12 tusuk panah itu kena pada tubuh beliau, itu beliau seolah tidak merasakan tusuk panah itu. Bayangkan, ya. Orang maka karakter sholat ayah renyit gak kan? Ya, nah, gitu. Ini luar biasa, ya. Ya, saya belum bisa membayangkan ini seperti apa kekhusyuannya, gitu, sampai sejauh itu, ya, gitu. Walaupun Bapak Ibu bukan berarti bahwa khusyuk itu bukan kita tidak mendengar apapun, gitu, ya. Saya yakin sahabat tadi beliau merasakan gitu, ada panah yang menimpa pada tubuh beliau, tapi ketika beliau kenikmatan bersolat, kenikmatan membaca Al-Quran dalam sholat, itulah yang kemudian rasa sakit itu seolah-olah tidak beliau rasakan, ya. Ada sebuah kisah seorang ulama, kalau zaman sekarang kan Bapak Ibu, kalau orang mau dioperasi, ya, kalau orang mau dioperasi kan ada ini, ya, dibius lah kan, dibius. Namun zaman dulu, coba, zaman baheula orang dioperasi aya biusan tuh? Tidak ada. Saya lupa siapa nama ulamanya, ya. Jadi beliau pernah di kakinya itu ada masalah sehingga beliau harus diamputasi, ya. Jadi di bagian lututnya itu harus dipotong, ya. Borok yang kemudian boroknya itu berbahaya lah, gitu, ya, karena sudah lama, gitu. Apa kata ulama ini? Kata ulama ini bilang ke dokternya, gitu, ya, Dok, nanti silahkan potong kaki saya ketika saya benar-benar merasakan nikmat nikmat ketika membaca Quran, gitu. Jadi dari awal dia baca Quran, baca sampai dia merasakan, ya, si dokter melihat dia begitu khusyuk dengan bacaan Qurannya, baru kemudian dilaksanakan amputasi itu. Sampai selesainya itu, Bapak Ibu, ya, sampai selesainya. Kata dokter, sudah selesai. Oh, udah, Dok. Ya. Sampai saking nikmatnya bacaan Quran, dan itu sampai seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, sudah belum sholat kita sampai seperti itu, ya? Sudah belum bacaan Quran kita sampai seperti itu, ya?
kayaknya masih jauh ya. Ya, masih jauh gitu. Nah, kita harus melatih ya. Itu kata-kata Nabi begitu. Wahai Bilal, kumandangkan azan, kita istirahat dengan sholat ya. Istirahatnya dengan sholat, Masya Allah ya. Gitu. Baik. Kemudian di halaman yang kedua, An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bersama Rasulullah SAW. Faja'ahu rajulun minal ansar, tiba-tiba datang seseorang dari kalangan orang Ansar. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, mukmin seperti apa ya, bagaimanakah orang mukmin yang utama itu, bagaimanakah orang mukmin yang afdal ya, yang paling utama itu. Qala, kemudian Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan ya, orang mukmin yang paling baik akhlaknya ya. Jadi orang mukmin seperti apa yang paling baik itu? Nabi menjawab, orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Fa ayyul mu'minina aqiyasu, kemudian dia bertanya lagi, orang mukmin yang bagaimanakah yang paling bijak itu? Qala, kemudian Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti zikran, beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika kal aqyas ya, dan yang paling baik persiapannya untuk mempersiapkan bekal setelah kematian, ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang bijak ya. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang senantiasa mengingat akan kematian ya, gitu. Baik, kemudian di bawahnya An Shaddad bin Aus, dari Shaddad bin Aus qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al kaisu ya, siapa orang yang cerdas itu? Kata Nabi, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut ya, orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk setelah kematian ya. Jadi orang yang cerdas itu, Bapak Ibu, kata Nabi, bukan orang yang semata-mata gelarnya panjang ya, profesor, doktor, bla 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 gitu. Bukan hanya semata-mata itu. Tapi kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mempersiapkan bekal ya setelah kematian ya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini adalah orang-orang yang seperti Nabi sampaikan, orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena Bapak Ibu hadir di sini sedang mempersiapkan bekal untuk akhirat ya. Jangan dikira bahwa duduknya kita di tempat ini akan berlalu begitu saja. Tidak, Bapak Ibu. Sekarang mungkin kita nggak ngerasakan ya, sekarang kita nggak ngerasakan, tapi nanti ketika di yaumul akhirat, ketika di yaumul kiamah, maka kemudian kita betul-betul akan berbahagia karena apa yang kita lakukan pada pagi hari ini ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW bahwa nanti ketika di yaumul akhirat nanti akan ada yang menjadi saksi atas apa yang sudah kita perbuat ya. Saksi yang pertama siapa? Saksi yang pertama adalah Allah ya. Allah akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Saksi yang kedua, malaikat ya. Malaikat akan menjadi saksi ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid ya. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali di situ ada raqib dan atid. Maka malaikat kelak akan menjadi saksi ya. Kemudian yang ketiga, siapa akan jadi saksi ya? Rasulullah ya. Rasulullah akan menjadi saksi ya. Walaupun kita nggak pernah berjumpa sama Nabi, kalau kita mengamalkan amalan ajaran-ajaran Rasulullah, maka Rasulullah akan menjadi saksi bahwa kita adalah umatnya ya. Kita umatnya gitu ya.
Makanya nanti kita ketika membahas perjalanan alam kubur itu nanti ada sesi yang disebut dengan su'alul qabri, pertanyaan di alam kubur. Ternyata Bapak Ibu, yang memudahkan pertanyaan di alam kubur apa? Ya, yang memudahkan kita menjawab pertanyaan di alam kubur itu bukan karena pengetahuan kita, bukan. Ya, gitu. Komo ditulis di kertas itu atau di kain gitu. Ya, tulis di kain, simpan di sisi kuburan gitu, atau simpan di dekat liang lahatnya gitu. Ya, nanti lamun malaikat nanya niron heula ini jawabannya gitu. Cek malaikatnya lain eta pertanyaan anak. Kemalamun gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang akan meringankan, yang akan memudahkan menjawab, seseorang bisa menjawab ketika ditanya oleh malaikat, itu adalah keimanan dia kepada Rasulullah. Ya. Jadi kalau orang yang iman kepada Rasulullah, orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, maka merekalah orang-orang yang akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Ya, gitu. Nanti kita akan bahas itu di pertanyaan di sesi alam kubur, ya. Gitu. Jadi orang yang cerdas itu bukan semata-mata gelarnya panjang, bukan, ya. Tapi kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal, ya, untuk kehidupan setelah kematian. Nah, terus Rasulullah ya saksi. Terus apa lagi jadi saksi? Pak Jokowi. Ya, yang akan menjadi saksi adalah tanah yang kita injak, Bapak Ibu. Ya, bumi yang kita injak ini kelak akan menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Ya. Makanya ketika ada seorang sahabat di zaman Nabi, dia bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin taubat. Ya, saya ingin masuk Islam, tapi ada satu hal yang belum bisa saya tinggalkan. Kata Nabi apa? Saya nggak bisa ninggalkan mabok gitu. Ya, jadi dia ingin taubat, ingin masuk Islam, tapi ada satu hal yang dia nggak bisa tinggalkan, mabok. Ya, kata Nabi, boleh kamu mabok, tapi satu syaratnya, jangan mabok di bumi Allah. Ya, bingung kan sob? Ya, jangan mabok di bumi Allah. Padahal kulul ardi, semua tanah, semua bumi ini adalah milik Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, bumi yang kita injak, tanah yang kita injak sekarang ini kelak akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Kelak akan menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Jangan dikira, ya, akan jadi saksi. Gitu. Nah, makanya kenapa ini Imam Syafi'i beliau menganjurkan kalau beres kita melaksanakan sholat yang wajib, ya, ketika mau melaksanakan sholat sunnah pindah, gitu. Itu salah satu hikmahnya, itu karena itu, ya, ketika nanti dihisab, tanah-tanah yang kita pakai ini kelak akan menjadi saksi, ya. Maka insya Allah mudah-mudahan Masjid Istiqomah ini yang kita gunakan sekarang ini kelak akan menjadi saksi atas apa yang kita perbuat, ya, gitu. Kemudian apa lagi yang akan jadi saksi? Ya, yang keempat, yang kelima, yang akan menjadi saksi adalah anggota tubuh kita, ya. Anggota tubuh kita ini kelak akan jadi saksi. Itu baca di surat Yasin, ya, yauma tukallimu aidihim, ya. Pada hari nanti yang bicara itu adalah tangan, ya, mulutnya dikunci, tangan yang ngomong, gitu. Emang bisa tangan berbicara, Bu? Pak, tangan bicara bisa? Bisa. Sekarang aja sudah terlihat, ya, tangan bisa bicara, ya. Orang bikin status, ya, orang bikin status itu yang bicara apa? Tangan kan, bukan mulut, ya, bikin status kan gitu, ya, dengan mengetikkan di jari dengan jari-jarinya, kemudian dia ketikkan di handphone, kemudian bikin status, nah gitu, ya, itu bicara. Jadi ketika kita bikin status itu kita sedang bicara, tapi bukan mulut yang bicara, tapi tangan yang bicara, ya, apalagi nanti di akhirat, ya.
Kemudian kaki akan menjadi saksi. Jadi anggota tubuh kita akan jadi saksi. Nih, kaki ini lebih banyak dipakai ke mana? Ya. Lebih banyak dipakai ke istiqomah atau ya, gitu. Nah ini nanti akan jadi saksi. Nggak bisa berbohong, nggak bisa berdusta. Ya, kalau lisan mungkin bisa berbohong, lisan bisa berdusta. Ya, tapi kalau tangan yang bicara nggak bisa bohong. Ya, kaki sudah menjadi saksi, maka kaki tidak bisa, kita tidak bisa mengelakkan lagi ketika anggota tubuh kita ini kelak akan menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Kemudian yang keenam apa? Yang menjadi saksi apa? Apa Bu? Nggak kedengaran. Apa? Kulit. Oh iya, kulit itu berarti bagian anggota tubuh kita ya, bagian anggota tubuh kita, gitu. Yang selanjutnya yang akan menjadi saksi itu Bapak Ibu siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, kawan, sahabat, itu akan jadi saksi, ya, itu akan jadi saksi. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan jadi saksi atas apa yang kita perbuat, ya, gitu. Baik, itu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah wal ajizu, sebaliknya orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah, ya. Jadi kalau orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan amal, ya. Kalau orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah kemudian di bawahnya bagaimana cara kita mengingat akan kematian, ya. Cara untuk membantu mengingat kematian yaitu dengan ziarah kubur. Nah ini tapi mesti hati-hati nih, ya. An Abi Hurairah taqala, dari Abi Hurairah qala ia berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulahu. Nabi mendatangi kuburan ibunya, kemudian Nabi menangis, ya. Wa abka man haulahu, begitupun orang-orang yang di sekitar beliau pun menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, istadzantu Rabbi ta'ala ala an astaghfiralaha falam yu'zanli. Aku mohon izin kepada Allah agar memintakan ampun untuk ibuku, namun falam yu'zanli, namun Allah tidak mengizinkanku, ya. Fastadzantu an azura qabraha, dan aku meminta izin untuk mengunjungi, berziarah ke kuburannya. Fa'adzinali, maka Allah pun mengizinkan aku. Fazurul kubura, maka berziarah kuburlah. Fa'innaha tuzakiru bil maut, karena ziarah kubur ini bisa menjadi sarana untuk mengingat akan kematian, ya. Fazuruha, bentuknya apa Pak? Fi'il amr. Kalau fi'il amr itu menunjukkan perintah. Kalau perintah menunjukkan kepada wajib. Berarti lamun tu ziarah kubur dosa. Ya, nanti kita bahas nih. Ada satu lagi hadisnya. Ini banyak hadisnya sebetulnya ya tentang berziarah kubur ini. An Ibni Buraidah, dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur. Nah, kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Jadi Nabi pernah melarang kaum muslimin untuk berziarah kubur. Fazuruha, kalau sekarang silahkan berziarah, ya. Nah ini dalam kaidah usul fikih, kalau ada perintah
setelah larangan maka tidak menunjukkan kepada wajib, ya, tapi al-ibahah menunjukkan kepada boleh, mubah, ya. Betul, di sini bentuknya perintah. Berarti kalau perintah menunjukkan kepada wajib. Kalau wajib berarti lamun tidak laksanakan dosa. Nah, itu tidak begitu. Kenapa? Karena perintah ini muncul setelah ada larangan. Kaidahnya kalau ada perintah setelah ada larangan maka nanti statusnya al-ibahah, mubah, boleh, silakan, ya, gitu. Nah, kenapa dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur? Karena ada kekeliruan dalam praktek ketika berziarah kubur, ya. Ini makanya Nabi melarang, gitu. Kekeliruannya kenapa? Kekeliruannya adalah dulu ketika mereka berziarah itu tujuannya bukan tudzakirul maut, tujuannya bukan mengingat akan kematian, tapi mereka minta kepada yang sudah mati, ya, gitu. Ini yang menyebabkan kemudian dilarang oleh Nabi, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, tidak ada larangan kita untuk berziarah kubur, tapi ingat tujuan kita bukan minta-minta kepada yang mati. Tujuan kita satu, kita ingat bahwa kita pun akan meninggal. Kemudian yang kedua, silahkan doakan mereka, ya. Makanya kan ada adab ziarah kubur, ya, ada adabnya. Adab ziarah kubur itu adalah kalau kita berziarah kubur itu, kata Nabi, kalau Anda masuk ke area pemakaman maka hendaklah Anda mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lanal afiyah, kan begitu, ya. Jadi kita ucapkan salam, ya, ketika kita masuk area pemakaman, ya, dan tidak perlu menunggu jawaban. Ya, jadi kita ucapkan salam, tidak perlu menunggu jawaban. Ada yang nanya, apa fungsinya kita ngucapin salam? Emang ada yang jawab? Ayo dijawab tuh, Bu. Hah? Ada yang jawab nggak? Hah? Ya. Ya kan fungsinya kita mengucapkan salam itu pasti harus ada orang yang jawab, kan? Nah, sekarang kalau kita masuk ke area pemakaman, toh orang-orang sudah meninggal. Terus ngapain kita mengucapin salam? Emang ada yang jawab? Ya. Ada yang jawab. Ya. Siapa yang jawab? Ya. Yang jawab adalah orang-orang yang sudah meninggal. Kumaha cara jawabnya? Ya. Allah alam bisawab. Ya, tapi itu adabnya begitu, ya. Adabnya kita mengucapkan salam, ya, gitu. Sama seperti ketika kita di akhir sholat, ya. Ketika kita sholat, ya, ke sebelah kanan kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Ke sebelah kiri, nah itu dijawab, ya. Nah, hikmahnya katanya ada malaikat yang menjawab, ya, ada malaikat yang menjawab, gitu. Nah, terkait ketika kita masuk area pemakaman, yang menjawab siapa? Nah, itu para ulama, ini pandangan para ulama, ya, karena saya belum mendapatkan langsung redaksi dari hadis Nabi SAW. Tapi kalau pandangan para ulama itu ruh orang-orang yang baik mereka menjawab salam-salam orang yang mengucapkan salam, gitu, ya. Atau berarti alam kubur tadi dia, wallahu a'lam bishawab, ya, kita tidak tahu. Hanya beda antara alam kubur dengan kuburan. Makanya kalau dalam bahasa fikihnya kuburan itu makbaroh, ya, beda. Gitu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu di mana alam kubur, ya, caranya satu, ya, silahkan Bapak Ibu duluan, ya. Nanti kalau sudah tahu balik lagi ke sini kasih tahu ke kita, ya, gitu, ya. Itu pandangan para ulama begitu, ya, hikmahnya kata para ulama. Seperti tadi, kenapa ketika kita sholat ke kanan assalamualaikum, ke kiri assalamualaikum. Nah, tidak menjelaskan secara langsung Nabi kenapa harus begitu. Kenapa enggak assalamualaikum waalaikumsalam? Nah, kenapa tidak begitu? Nah, itu hikmahnya kata para ulama, ada malaikat yang menjawab salam kita.
Ya, begitupun tadi kata para ulama, kenapa ketika masuk area pemakaman itu mengucapkan salam? Itu karena ada yang menjawab dari salam kita. Ya, itu Allah alam bishawab. Kemudian adab yang kedua kalau kita masuk area pemakaman adalah kita jangan duduk-duduk di atas kuburan. Ya, tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan. Ya. Kemudian yang ketiga, usahakan tidak melangkahi kuburan. Ya, gitu. Bukan karena ada mitos lamun dilangkahan ke hirup deui kumaha hirup deui ya, bukan itu, tapi memang itu bagian dari adab ya, adab kita masuk area pemakaman. Baik Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, sedikit lagi bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah tanda akhir yang baik. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, nah tanda akhir yang baiknya seperti apa? Nah, ini ada dua riwayat saya sampaikan. Yang pertama dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Humaidin an Anasin qala, dari Anas ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Nah ini, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia akan menggunakannya. Fakila, kemudian ditanyakan, yasta'miluhu ya Rasulullah, maksudnya bagaimana maksud menggunakan, Allah menggunakan itu ya gitu. Qala, kemudian Nabi menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut. Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk mengerjakan amal soleh sebelum dijemput kematian. Jadi tanda akhir ya. Jadi kalau kita ingin tahu nih bagaimana akhir kita baik atau enggak, lihat ujungnya kata Nabi. Ya, orang itu baik atau enggak, si jenazah yang meninggal ini baik atau enggak, lihat ujungnya. Kalau Allah berikan kepada orang itu mengerjakan amal soleh, nah itu ciri aradallahu bi'abdin khairan, Allah menghendaki kebaikan kepada hamba itu. Dengan cara apa? Allah berikan kemudahan kepada orang itu, dia mengerjakan amal soleh sebelum nyawanya dicabut oleh Allah. Gitu. Nah makanya caranya Bapak Ibu supaya kita termasuk hamba yang baik di hadapan Allah itu adalah kita persiapkan amal soleh. Ya. Supaya apa? Supaya ketika kita wafat dicabut ruh dari jasad kita, kita mengerjakan amal soleh itu. Ya. Makanya jangan pernah kita meninggalkan untuk mengerjakan amal soleh. Ya. Walaupun sapedahan sekalipun. Ya. Karena siapa yang menjamin orang lagi olahraga mual maut? So, siapa yang menjamin? Gitu. Ya. Selama ini kan kita beranggapan, ayo olahraga supaya sehat, teu maut. Ya. Siapa yang bisa menjamin bahwa sehat itu menjadikan dia tidak akan meninggal? Betul. Rasul menyukai orang mukmin yang sehat. Rasul menyukai orang mukmin yang kuat. Kita harus kuat, kita harus sehat. Tapi tidak menjamin bahwa orang itu bisa lepas dari kematian. Nah makanya jangan sampai ketika sapedahan, misalkannya kan kerusuk mana sapedahan, ya. Ketika sapedahan jangan sampai sapedahannya berbuat kemaksiatan, ya. Gitu. Harus diniatkan ibadah. Bismillah lah pas pakai sepeda teh. Bismillah gitu. Main kaluhur kadago gitu. Nanjak mah lumayan kan kaluhur teh gitu. Napas teu kuat naon teh gitu. Ketika dia pakai sepeda kan sudah bismillah. Kan gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan meninggalnya dalam kondisi sedang mengerjakan kebaikan. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi tanda akhir orang itu baik itu bagaimana? Ketika sebelum dicabut nyawanya, Allah mudahkan orang itu mengerjakan amal soleh, ya, mengerjakan kebaikan. Maka bahagia kalau ada orang yang meninggal, pas maut nate keur maca Quran, ya, pas keur maut nate keur ngaji, nah itu bahagia itu, ya, menunjukkan Allah senang kepada orang itu, ya, menunjukkan hamba itu termasuk orang yang baik, insya Allah, ya.
Gitu. Nah makanya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita ketika kita mengerjakan amal soleh. Boleh nggak Bapak Ibu berdoa sama Allah, ya Allah wafatkan saya ketika saya sedang sholat, boleh nggak? Wafatkan saya ketika saya sedang baca Quran, boleh nggak kita berdoa begitu? Boleh, ya, boleh. Gitu. Sebagaimana riwayat dalam kitab At-Tabrani, ya, At-Tabrani, ada seorang hamba Allah, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah wafatkan saya ketika saya sedang sujud. Ya, itu doanya. Ya Allah wafatkan saya ketika saya sedang sujud. Ternyata betul Bapak Ibu, orang itu Allah wafatkan dia ketika dia sedang sujud, ya, gitu. Jadi boleh kita berdoa begitu, ya Allah wafatkan saya dengan wafat yang husnul khatimah, wafatkan saya ketika saya sedang mengerjakan amal soleh. Boleh. Terakhir, ya, ini hadisnya. Hadatsani Abu Inabah qala, telah menceritakan kepadaku Abu Inabah, ia berkata, qala Suraijun, ya, Suraij berkata, walahu suhbatun, ya, ia termasuk seorang sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan asalahu, jika Allah azza wa jalla menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka dia akan memberikannya bekal. Ya. Wa ma asaluhu, ya, kila wa ma asaluhu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bekal seperti apa yang akan diberikannya? Kemudian Nabi menjawab, yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yaqbiduhu alaihi. Ya. Allah azza wa jalla akan membukakan baginya kesempatan untuk mengerjakan amal soleh sebelum ia meninggal. Nah itu, ya, gitu. Jadi ciri Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba itu adalah Allah bukakan hatinya kepada orang itu, kepada hamba itu untuk mengerjakan amal soleh sehingga sebelum wafatnya dia, ya, gitu. Nah mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akhir dari kehidupan kita sedang mengerjakan amal soleh. Makanya kenapa kita sering minta sama Allah, ya Allah berikan keistiqomahan kepada hamba, karena istiqomah itu hal yang penting Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ingin tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sebuah kisah pendek, gitu ya. Ada seorang anak muda di Mesir, ya, seorang anak muda di Mesir, itu kisahnya usianya pada saat itu beliau kisaran 30 tahun, ya, kisaran 30 tahun. Si anak muda ini orang yang baik, orang yang soleh, bahkan kerjaan dia itu adalah marbot masjid, tukang azan, imam di masjid, gitu. Kan soleh lah, gitu ya, gitu. Nah, tapi ternyata nauzubillahi min zalik, itulah kenapa kita mesti memohon sama Allah keistiqomahan, ya. Menjelang kematiannya, bahwa si anak muda ini nggak tahu kalau dia kematiannya sudah semakin dekat, dia nggak tahu. Ya, merasa masih anak muda, gitu kan, 30 tahun, lila kereh maut malah, gitu ya. Gitu. Kayak 70 maut malah kan, gitu. Dia merasa begitu. Nah, suatu saat si anak muda kan, kalau di Mesir, ya, zaman dulu, ya, itu kalau azan itu nggak seperti sekarang cuman teriak di mic, di speaker kemudian terdengar keluar, kan, gitu, ya. Kalau dulu itu harus naik ke atas bangunan yang agak tinggi, ya. Jadi bangunan yang agak tinggi kan, kalau rumah-rumah di sana itu akan semacam kotak-kotak, ya, kalau zaman dulu tuh, atau kalau sekarang. Nah, jadi naik ke atas, dia mengumandangkan azan, ya. Dia mengumandangkan azan. Ketika dia mengumandangkan azan, di tengah-tengah dia mengumandangkan azan, tiba-tiba kemudian dia melihat seorang wanita cantik. Jadi kan, ya karena nggak ada kenteng, ya, gitu ya. Jadi kelihatan ada seorang wanita cantik yang sedang berjemur, gitu. Tiba-tiba langsung karena HTT, gitu,
ya. Dari pandangan mata jatuh ke hati. Gitu, ya. Jadi lagi azan jadi khusyuk azan apa gitu kan? Ya. Langsung gitu, dari pandangan mata melihat si wanita cantik itu langsung terpesona dia. Gitu. Akhirnya kemudian beres dia mengimami sholat, kemudian dia bertekad, saya ingin melamar si wanita itu. Wah, itu langsung begitu, Bu, ya. Saya ingin melamar si wanita itu. Akhirnya keesokan harinya si anak muda ini yang usia 30 tahun itu kemudian dia datang melamar si wanita tersebut, ya. Dan karena memang si anak muda ini ganteng, cakep gitu, si wanita itu pun suka, tertarik dan belum nikah, ya. Tapi kata si wanita ini, tapi ada satu hal yang menghalangi kita. Kenapa? Gitu. Karena kita beda agama, kita beda keyakinan, ya. Engkau Islam, sedangkan saya Nasrani, kata si wanita itu. Entah kenapa si anak muda ini, karena dia begitu sangat tertarik, ya, dengan kecantikan si wanita tersebut, akhirnya dia bilang dengan santai begini, nggak apa-apa, masalah keyakinan gampang, ya, masalah keyakinan gampang. Nanti saya akan pindah agama dari agama Islam menuju agama seperti yang kau yakini. Pindahlah agama, murtad si anak muda ini, si marbot masjid ini, dia murtad, kemudian mulai lamaran dan sebagainya. Selang waktu, ya, nggak lama lah, kisaran 2 minggu mereka mempersiapkan acara pernikahan itu, ya. 2 minggu mereka persiapan acara pernikahan, kemudian hari haknya terlaksanalah akad nikah itu, ya, terlaksana ijab kabul di gereja. Namun ternyata Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, apa yang terjadi? Beres ijab kabul, kemudian kedua pengantin ini mereka pulang ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya, malam pertama belum terjadi, ya. Ketika di sore hari si pengantin laki-laki ini dia naik ke atas, ya, dia naik ke atas, tiba-tiba ketika di atas dia terpeleset. Ketika terpeleset jatuh dan akhirnya dia meninggal. Nauzubillahi min dzalik, ya, gitu. Apa namanya? Terpesonanya dia kepada wanita itu belum dia rasakan, ya, gitu. Tapi ternyata wafatnya dia bukan dalam kondisi Islam, itulah yang menjadi apa namanya? Mencelakakan si pemuda tersebut. Oleh karena itu, kenapa kita terus memohon sama Allah, ya Allah, istiqomahkan kami untuk mengerjakan amal soleh, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Jangan kau wafat kecuali kita wafat dalam kondisi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita nggak tahu, ya, akhir dari kehidupan kita besok dan sebagainya, kita nggak tahu. Makanya kita mohon sama Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, kokohkan agama ini. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinika, kokohkan aku dalam keyakinan terhadap agamamu, ya. Gitu. Insyaallah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Baik Bapak Ibu, itu bahasan kita, ya, bagian yang kedua tentang kematian. Nanti bulan Maret, ya. Nanti insya Allah kita berjumpa lagi bulan Maret, ya, bulan Maret kita berjumpa lagi. Bahasannya, temanya itu adalah ucapan terakhir dari si mayit itu apa, gitu, ya. Jadi apa ucapan terakhir dari si mayit dan bagaimana meraih supaya kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Insya Allah kita berjumpa lagi 2 bulan yang akan datang, ya. Itu saja, tidak ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.